Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 10 tentang laporan keuangan akuntansi sektor publik. Kelompok 4 beranggota 1. Arifia Putri Andini, 2. Khalifah, 3. Sri Wayuningsi. Mari kita simak teman-teman. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik itu sendiri, melainkan informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan salah satu alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Langan Derver tahun 1973 dalam Glenn Gigi 1993 menyatakan bahwa akuntansi secara normatif memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama sifat informasi yang diberikan, kepada siapa informasi tersebut diberikan, serta tujuan informasi tersebut diberikan. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama kepatuhan dan pengelolaan. Maksudnya laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kinerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi terhadap masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Maksudnya, untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah yang pertama untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban accountability dan pengelolaan stewardship. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Secara rinci, tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. Yang keempat, memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Tujuan laporan keuangan menurut SVAC nomor 4, yang pertama memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab, pengelolaan, serta aspek kinerja lainnya. 3. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 4.
memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periode atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Yang kelima, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang terakhir, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakaian dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Pemakaian laporan sektor publik dan kepentingannya. Menurut Derbin et al. 1981 mengidentifikasikan terdapat 10 yaitu: pertama, pembayaran pajak, pemberi dana bantuan, investor, penggunaan jasa, karyawan atau pegawai, pemasok, dewan legislatif, manajemen, pemilih, badan pengawas. Adapun Anthony mengklasifikasikan pemakaian laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu: yang pertama, lembaga pemerintah, kedua, investor dan kreditor, yang ketiga, pemberi sumber daya, yang keempat, badan pengawas, yang terakhir, konstituen. Selanjutnya, menurut Henley et al. 1992 mengklasifikasikan menggunakan laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu: 1. Anggota terpilih, 2. Masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, yang ketiga, pelanggan atau klien, yang keempat, karyawan atau pegawai, 5. Pelanggan dan pemasok, 6. Pemerintah, 7. Pesaing, 8. Regulator, 9. Memberi pinjaman, 10. Donor dan sponsor, 11. Investor atau partner bisnis, yang 12. Kelompok penekan lainnya. Adapun menurut Bergonovi dan Anesi Pasina 1997, yang pertama, masyarakat pengguna jasa publik, kedua, masyarakat pembayaran pajak, yang ketiga, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, yang keempat, bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah, yang kelima, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, yang keenam, investor asing dan country analyst, 7. Generasi yang akan datang, 8. Lembaga negara. Selanjutnya, hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: A. Hak untuk mengetahui, yaitu: yang pertama, mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang B. Hak untuk diberi informasi, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Yang C. Hak untuk didengar aspirasinya. Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. 1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. 2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah yang melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. 3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. 4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah dan penyelewengan keuangan negara. 5.
Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi atas kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. 6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor pemerintah. Laporan Departemen Pemerintah. 1. Fokus finansial dan politik. 2. Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. 3. Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. 4. Berfokus pada bagian organisasi. 5. Melihat ke masa depan secara detail. 6. Aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. 7. Laporan diperiksa oleh Treasurer. 8. Cash accounting. Laporan keuangan sektor swasta. 1. Fokus finansial. 2. Sebagian besar diukur secara finansial. 3. Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. 4. Berfokus pada organisasi secara keseluruhan. 5. Tidak dapat melihat masa depan secara detail. 6. Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan inflasi. 7. Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. 8. Accrual accounting. Luas pengungkapan atau disclosure yang diperlukan. Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan. Luas pengungkapan atau disclosure dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah diharapkan dapat memberikan tambahan informasi untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan. 2. Kebijakan menghapuskan atau menghentikan aktivitas internal unit kerja pada laporan aktivitas. 3. Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya. 4. Deskripsi mengenai jenis-jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam laporan aktivitas. 5. Kebijakan pemerintahan dalam menentukan pendapatan operasi dan non-operasi. 6. Pemerintah harus mengungkapkan secara detail atau lengkap dalam catatan atau notes laporan keuangan mengenai aset modal dan utang jangka panjang. Terima kasih teman-teman sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.